Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita datang kepada Dia yang memiliki firman dan kita mohon hikmat kuasa daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu saat ini kami datang memohon hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami ketika kami boleh belajar firman-Mu. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi saluran berkat, saudara kekasih kami yang sedang mendengarkan kebenaran ini, tenang dan teduhkan hati kami, hikmat kuasa-Mu menuntun setiap pribadi kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 50 ayat yang ke-10. Dari Yesaya 50 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa bulan belakangan ini kalau kita melihat situasi kondisi bangsa Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia ini, kita melihat beberapa daerah diguyur hujan yang tak henti-hentinya. Akibat hujan yang berkepanjangan, kita melihat beberapa daerah yang mengalami kebanjiran, ada yang mengalami tanah longsor, dan akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda mereka, bahkan ada yang kehilangan dari anggota keluarga mereka. Bahkan juga dalam situasi kondisi ini kita melihat tanpa terasa sudah 1 tahun ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dalam situasi ini kita melihat banyak orang yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban, meninggal oleh karena COVID ini. Bukan hanya itu saja saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dampak daripada COVID-19 ini, kita melihat bagaimana melanda perekonomian Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami dampak perekonomian yang begitu dahsyat. Situasi yang sulit ini juga berimbas kepada setiap orang, tak terkecuali anak-anak Tuhan sekalipun, orang-orang percaya pun mengalami musibah pandemi COVID ini. Bahkan kalau kita menoleh ke belakang, bahkan dalam hidup kita saat ini pun masih banyak situasi, kondisi yang sedang menghimpit kehidupan kita, kondisi yang sulit yang sedang kita alami saat ini. Memang dalam hidup ini terkadang kita mengalami persoalan yang membuat hati dan pikiran kita gelap. Belum satu selesai muncul lagi yang lain, belum selesai muncul lagi yang lain. Bahkan situasi kondisi inilah yang membuat hati dan pikiran kita menjadi gelap gulita. Dalam situasi kondisi ini juga kita berusaha, kita berjuang bagaimana dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita berusaha, berupaya mengatasi situasi kondisi ini. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, kerap kali saya dan saudara tidak berhasil alias gagal menghadapi situasi kondisi yang sulit ini. Apalagi satu persoalan belum teratasi, persoalan yang satu belum selesai, muncul yang lain, muncul yang satu, berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Hati ini, pikiran ini terasa gelap, seperti kita menyusuri sebuah lorong kegelapan tanpa ujung.
Itulah gambaran kehidupan kita menghadapi persoalan masalah yang begitu luar biasa, rumit di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mampu dan sanggup menjalaninya sendirian. Soalnya banyak persoalan yang rumit, banyak persoalan yang berat, sehingga pikiran dan kekuatan kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengatasinya. Segala upaya kita, segala usaha bagaimana kita melewati menghadapi semua, kandas total. Bahkan akhirnya saya dan saudara, bahkan banyak orang mengalami stres dalam hidupnya. Akibat stres menimbulkan kerusakan di dalam relasinya dengan Allah. Akibat stres, maka hubungan relasi dengan sesama pun menjadi terhambat dan rusak. Oleh karena apa? Persoalan masalah yang menghimpit dan menimbulkan situasi kondisi yang mengakibatkan dia menjadi stres. Surah yang ada adalah manusia tidak mampu dan sanggup menghadapi kehidupan yang begitu rumit, kehidupan yang banyak persoalan dan masalah. Dan itu menimbulkan dalam usaha dan upayanya, ia tidak mampu dan gagal. Akhirnya apa, saudara yang dikasihi Yesus Kristus? Ia merasa tidak berharga, bahkan ia merasa tidak dihargai. Dalam situasi kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan agar hati dan pikiran kita menjadi terang dan tenang meskipun kita menghadapi persoalan, meskipun ada masalah, meskipun ada hal yang menghimpit kehidupan kita, tetapi hati kita, pikiran kita tetap tenang dan terang menghadapi masa-masa yang rumit, menghadapi masa-masa yang sukar. Wow, saudara, seberapa banyak orang yang membutuhkan hal ini. Maka tidak ada jalan lain untuk saya dan saudara mampu dan sanggup menghadapi situasi kondisi yang sulit ini dengan hati dan pikiran yang tenang, dengan hati dan pikiran yang terang. Firman Tuhan yang baru kita baca, Yesaya 50 ayat 10 berkata demikian. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, menarik sekali firman Tuhan katakan, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita kembali kepada konteks dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca, itu memberitahukan kepada kita bagaimana umat Israel sedang diteguhkan dalam penderitaan, di dalam kesulitan, hal-hal yang rumit yang sedang mereka hadapi, bahwa Tuhan akan tampil memberikan pertolongan kepada mereka. Allah hadir di dalam kehidupan mereka, memberi pertolongan jalan keluar yang tepat. Apa yang di luar pemikiran mereka, Allah hadir sehingga mereka dapat melewati masa-masa yang sulit. Dan hal ini sangat jelas kita melihat di dalam sejarah kehidupan umat Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Allah hadir di sana. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan umat Israel. Bagaimana Allah hadir menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Dikatakan di sana, pada siang hari ia menuntun mereka dengan tiang awan. Pada waktu malam ia menuntun mereka dengan tiang api. Wow, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bagi umat Israel, tetapi Allah hadir menyatakan keberadaannya bagi mereka, bahwa dia Tuhan, tidak pernah meninggalkan dia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam situasi kondisi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Hanya dua ini, saudara. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah sebuah penghiburan bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang percaya yang sedang mengalami kesulitan, tantangan pergumulan hidup ini. Bagaimana firman Tuhan mendorong setiap pribadi kita untuk bersandar kepada anugerah Allah, berharap kepada kasih karunia Allah.
Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam setiap pergumulan hidup saya dan saudara. Karena apa saudara dikasihi Kristus? Karena di dalam semuanya, suka duka kesulitan yang kita alami, Allah mempunyai rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, apa yang dapat menolong kita untuk dapat bertumbuh dalam masa-masa yang sukar ini? Persoalan masalah boleh ada, kesulitan yang menghimpit hidup kita boleh ada. Tetapi satu hal yang baik bagi engkau dan saya, bagaimana kita bisa bertumbuh lewat peristiwa-peristiwa yang sulit dan sukar ini. Dalam Yesaya 50 ayat 10 menyatakan kepada kita sangat jelas. Yang pertama dikatakan di sana, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Surah ini yang pertama, enggak ada jalan lain untuk kita bisa bertumbuh melewati setiap persoalan yang sedang menghimpit kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Dalam persoalan masalah kita yang ada, tidak ada niat jahat Tuhan di dalamnya, bahwa sesungguhnya ada kebaikan yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Saudara dikasihi Kristus, kita percaya kepada Tuhan, bahkan juga bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, saudara dikasihi Yesus Kristus, ada ketenangan, ada kedamaian. Karena apa? Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh belas kasihan, dan Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Maka dalam situasi kondisi yang kita alami saat ini, tidak ada jalan lain selain kita percaya kepada Tuhan. Lalu lebih lanjut lagi dikatakan di dalam ayat, masih dalam ayat yang ke-10, lebih lanjut firman Tuhan mengatakan, baiklah ia bersandar pada Allah. Kita tidak cukup percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita bersandar kepada Allah, Allah pencipta alam semesta ini, Allah yang menciptakan hidup saya, menciptakan saudara, Allah yang menghadirkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Bersandarlah kepadanya, berharaplah kepadanya. Karena apa saudara dikasihi Kristus? Allah telah berjanji memelihara, menyertai kehidupan engkau dan saya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Ia telah berjanji dan mengikat perjanjiannya kepada umatnya, bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segala ciptaannya. Bukankah ini sebuah berita yang indah, berita yang sangat luar biasa? Di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang kita alami, Allah hadir. Ia tidak pernah lalai di dalam memelihara kehidupan engkau dan saya. Mazmur 27 ayat 1 berkata demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Lalu dalam Yesaya 50 ayat 10 bagian B berkata demikian, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudara, masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat jelas memberitahukan dan mengingatkan kepada kita bahwa hanya Allah yang berkuasa menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terlepas, bisa bebas dari kegelapan hati dan pikiran yang menghimpit hidup kita oleh karena situasi, kondisi, persoalan, masalah yang sedang kita alami. Saudara dikasihi Kristus, memang terang yang diberikan Allah itu belum tentu berupa bagaimana menyingkirkan persoalan yang rumit, masalah yang berat di dalam kehidupan engkau dan saya. Tetapi persoalan masalah yang rumit dan berat itu mungkin masih tetap menindih kehidupan kita. Kita sedang mengalaminya dalam kehidupan kita. Tetapi ingat,
Allah yang kita percaya, Allah yang telah mengikat perjanjiannya bersama dengan kita. Dia katakan, ia memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia memberikan kekuatan untuk setiap pribadi kita memiliki hati dan pikiran yang terang dalam melewati setiap persoalan masalah yang ada, sehingga kita memiliki sukacita, damai sejahtera menghadapi semuanya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, meskipun persoalan yang rumit itu tetap menindih kehidupan kita, meskipun saat ini kita sedang diikat, bahkan berada dalam sebuah persoalan masalah yang sulit, hati dan pikiran kita sesungguhnya tidak merasa gelap. Karena apa, saudara yang dikasihi Kristus? Daud mengingatkan kita dalam Mazmur 23 ayat yang keempat berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin, saudara. Firman Tuhan ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita dalam perjalanan hidup kita, dalam kesulitan kita. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada kesulitan, ada tantangan, ada musuh, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada wabah yang menerpa kehidupannya, Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Kenapa dia tidak stres? Mengapa dia tidak gelap pikirannya? Hatinya tidak gelap. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, karena engkau besertaku. Allah pencipta langit dan bumi hadir bersama-sama dengan Daud, memelihara, menyertai, memberikan ketenangan, sehingga ada sukacita, damai sejahtera ia alami dalam kehidupannya. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kesulitan saya, di dalam kesulitan saudara, penderitaan yang sedang menghimpit saya dan saudara, yang menjadi penghiburan bagi kita adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ia memegang tangan kita, ia menuntun kita, ia telah berjanji tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita dalam setiap persoalan masalah hidup kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah adalah sumber terang hidup itu. Ia adalah sumber kekuatan itu, dan ia yang memberikan pertolongan bagi kita. Hal ini dibuktikan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan selalu membuat orang-orang yang mengalami kegelapan menjadi merasa terang. Sekalipun dalam kesulitan penderitaannya ada ketenangan, ada kedamaian, karena ia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan dia, dan Allah membuktikannya di dalam kasih-Nya kepada manusia. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib, berkorban bagi saya saudara, memberikan keampunan dosa. Bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi dikatakan di sana, barang siapa yang percaya kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ia akan memperoleh hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Kristus, banyak orang yang mengalami kegelapan dalam kehidupan ini. Hati mereka menjadi gelap, pikiran mereka menjadi gelap, oleh karena berbagai macam situasi kondisi yang menghimpit mereka. Oleh karena dosa yang mereka lakukan, oleh karena penderitaan sakit penyakit, mungkin tersisih oleh karena orang lain, dan hal ini membuat menjadi menderita, sakit, dan tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Kristus, ingat, di dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan Yesus selalu sedia. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Ia menolong hidup kita ketika kita berserah dan bersandar kepadanya. Maka hati yang gelap, pikiran yang gelap akan diterangi oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata demikian, akulah terang dunia,
Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Amin, saudara. Tuhan Yesus yang kita percayai, yang telah rela mati di atas kayu salib, dengan tegas dan lantang mengingatkan saya dan saudara. Ia berkata bahwa akulah terang dunia. Siapa yang mengikut dia, ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Oleh karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia itu. Ia akan mempunyai terang kehidupan. Dalam kesulitan, dalam penderitaannya, ia menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu jemaat kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Setiap kali menghubungi ataupun berdoa bersama-sama dengan dia, dalam kesulitan dan penderitaannya, ia mau menjadi berkat bagi kami dan saudara yang lain. Dia katakan, kalau Anda batuk ataupun sakit apa, perlu check up ke dokter lebih lanjut. Saudara, bukankah ini sebuah berkat di tengah-tengah kesulitan yang dia alami? Penderitaan penyakit yang dialami, ia mau menjadi berkat. Ia bisa menjadi terang bagi sesamanya. Karena apa? Yesus yang ia percayai adalah terang dunia, menerangi hati dan pikirannya, sehingga dapat melewati masa-masa yang sulit, masa-masa penderitaan yang sakit ini bersama-sama dengan Tuhan, dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber terang yang memberi terang kepada setiap orang. Dikatakan di sana, barang siapa yang percaya dan bersandar kepadanya, ia akan memperoleh terang itu. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah terang dunia, tidak akan mendapat terang itu dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dikasihi dalam Yesus Kristus, sekalipun terkadang ataupun mungkin saat ini kita harus mengalami penderitaan, berbagai macam beban persoalan hidup, kesulitan yang menghimpit kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita. Ia akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi saya dan saudara. Buktinya saudara, dalam penderitaan dan kesulitan kita, Allah mempunyai rencana bagi setiap orang. Apapun masalah hidup kita, apapun pergumulan kita yang sedang kita alami saat ini, dikatakan di sana Allah mempunyai rancangan damai sejahtera. Allah mempunyai rencana yang indah, yang saat ini kita tidak pahami dan mengerti. Tetapi setelah kita melewati masa yang sulit itu, kita melihat dan merasakan, oh, betapa indahnya penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan, dan kasih kuasa Tuhan yang telah berlaku di dalam kehidupan saya. Jadi saudara, di dalam semuanya itu, Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap dalam menjaga umatnya. Inilah sumber damai sejahtera, sukacita bagi saya dan saudara, yang dapat menolong hidup kita, bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga umatnya. Yang kedua yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan dalam kita melewati masa-masa yang sulit, kita mengetahui bahwa Allah yang memegang kendali atas hidup engkau dan saya. Apapun kesulitan kita, apapun penyakit kita, apapun pergumulan kita di dalam kehidupan keluarga, usaha dan gereja kita, percayalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup engkau dan saya. Kita ada di dalam dunia di atas kehendak Tuhan. Bahkan kita juga akan mengakhiri hidup kita di dunia ini juga di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apapun persoalan, hal-hal yang sedang menghimpit kehidupan engkau dan saya saat ini, kita perlu bijaksana. Kalau kita terhimpit oleh karena kesulitan ekonomi,
marilah kita belajar mengatur keuangan kita dengan baik. Tetapi kalau kita terhimpit oleh masalah kesehatan, sakit penyakit, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat. Dan itu akan menolong kita menjalani kehidupan ini, menghadapi masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan dan menumbuhkan kehidupan rohani kita. Saudara dikasihi dalam Yesus Kristus, mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di dalam kehidupan seorang anak gadis, di mana anak gadis ini sudah merasa tidak berdaya, ia sudah tidak sanggup dan tidak bergairah untuk menjalani kehidupannya ke depan. Kenapa? Karena dalam kehidupannya begitu banyak persoalan masalah yang menghimpit kehidupannya. Belum yang satu ini selesai, muncul yang satu dan terus seperti itu, seolah-olah anak gadis ini sedang menjalani kehidupannya di dalam sebuah lorong yang gelap yang tanpa ujung. Di dalam keputusasaannya dan ketidakberdayaannya, syukur ia mau datang kepada ayahnya. Ia datang kepada ayahnya lalu menceritakan kepada ayahnya, "Pa, sesungguhnya aku sudah tidak bergairah menjalani kehidupan ini. Aku sudah tidak berdaya, aku sudah tidak mampu, bahkan aku mungkin mau mengakhiri hidupku karena persoalan demi persoalan yang saya alami." Kalau saya dan saudara orang tuanya, apa yang saudara lakukan? Saudara dikasihi dalam Kristus, ayah ini bekerja sebagai seorang koki. Ketika ia mendengar isi hati gadisnya, gadis cantiknya, ia tidak banyak bicara. Dan ayah ini langsung merangkul anak gadisnya, lalu masuk ke dapur. Ketika mereka sampai di dapur, sang ayah mengambil 3 panci. Ia mengambil 3 panci dan mengisi tiap-tiap panci itu dengan air dan memasukkan beberapa benda di sana. Di panci pertama ia masukkan wortel. Di panci kedua ia memasukkan beberapa butir telur. Lalu di panci ketiga ia memasukkan beberapa biji kopi. Setelah ketiganya sudah siap pada tempatnya masing-masing, pada pancinya masing-masing, maka sang ayah menyalakan kompor. Ketika ia menyalakan kompor, 4-5 menit, 10 menit, air mulai mendidih dan panas begitu luar biasa. Saudara melihat anak ini, melihat situasi kondisi ini, anak itu tersenyum dan menutup mulutnya dan kagum. Wah, apa maksudnya? Apa yang akan terjadi? Tadi saya mengatakan saya sulit, menderita, tidak mau hidup. Kok papa melakukan seperti ini? Saudara, setelah beberapa menit, sang ayah mematikan kompor. Ketika ia mematikan kompor, ia mengangkat beberapa biji wortel yang sudah matang, taruh di meja, dalam piring dan di meja. Lalu ia juga mengambil beberapa butir telur itu, letakkan di meja. Dan ia mengambil beberapa butir kopi itu juga dan letakkan di meja. Saudara dikasihi dalam Yesus Kristus, lalu ayah itu berkata kepada anaknya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Dengan lantang tegas anak itu berkata, "Pa, aku melihat wortel, aku melihat telur, dan aku melihat kopi." Saudara dikasihi dalam Yesus Kristus, lalu sang ayah membawa anak itu jauh lebih dekat kepada meja itu. Dan mempersilakan anak itu untuk menekan, menindis wortel yang sudah direbus. Ketika ia menindis, wortel itu jadi lembek. Lalu ayahnya katakan, "Lanjut pada piring yang kedua, coba lihat telurnya." Seorang anak itu mengambil telur lalu memecahkan telur itu. Dan ia kaget dan melihat isinya sudah mengeras. Lalu ia maju kepada kopi yang kelihatannya unik. Tetapi saudara, ketika ia melihat kopi itu, keluar aroma yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Artinya apa? Sang ayah mau menjelaskan kepada anaknya bahwa ketiga benda baik wortel, telur, kopi itu sama-sama melewati sebuah proses direbus. Ketika direbus dengan api yang panas, dengan panasnya air yang begitu luar biasa, mungkin sampai 100 derajat Celcius dan lain sebagainya, saudara, itu akan menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Tetapi kita lihat sesuatu yang terjadi di sana. Sebelum direbus, wortel itu adalah keras. Telur sebelum direbus, kalau kita pecahkan itu begitu lembut. Dan yang terjadi ketika melewati proses ini, wortel menjadi lembek, telur menjadi mengeras, dan kopi mengeluarkan wangi yang luar biasa. Saudara dikasihi Kristus, ketiga hal ini menggambarkan hidup saya dan saudara. Ketiga hal ini menggambarkan kehidupan gereja kita. Ketiga hal ini menggambarkan kehidupan sinode kita. Apakah kita seperti wortel, ataupun seperti telur, ataupun seperti kopi? Wortel ketika menghadapi air panas, ia menjadi lembek. Telur ketika menghadapi air yang panas menjadi keras. Dan kopi ketika menghadapi air panas mengeluarkan aroma yang sedap. Itulah saya saudara. Saya dan saudara ada di posisi yang mana? Dan sang ayah katakan, "Nak, kamu sedang berada di posisi yang mana? Yang lembek dan tidak mampu menghadapi situasi yang sulit, yang mengeraskan hati tidak percaya kepada Tuhan oleh karena penderitaan yang sulit, ataupun seperti kopi mengeluarkan aroma yang sedap ketika menghadapi air panas situasi kondisi yang sulit." Harusnya saya dan saudara, gereja kita, sinode kita adalah biji-bijian kopi. Dan saudara bersyukur kepada Tuhan, sinode ataupun CFMU pada tanggal 26 Maret nanti berulang tahun yang ke-92 tahun. Bukanlah jangka waktu yang pendek. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang dihadapi, tapi bersyukur sampai pada hari ini CFMU boleh berulang tahun yang ke-92 tahun. Itu artinya apa? CFMU hadir di negara kita, menghadapi situasi kondisi yang sulit, mengeluarkan aroma yang sedap. Atas nama majelis dan hamba Tuhan serta jemaat GKK Kendari, saya mengucapkan selamat ulang tahun CFMU yang ke-92 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, menolong setiap pribadi kami di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, pergumulan yang sedang menghimpit kehidupan kami. Kami mau bertumbuh bersama dengan Engkau, karena keyakinan kami kepada Engkau, Allah pencipta alam semesta. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera bagi setiap pribadi kami. Berkatilah CFMU yang ada ini Tuhan, supaya menjadi berkat di bangsa dan negara kami, dan Injil Tuhan tetap diberitakan di bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.